Halo, Assalamualaikum. Kemarin saya bingung mau beli smartphone apa buat gantiin iPhone XR saya yang udah laku. Akhirnya nemu smartphone ini yang kata sellernya adalah rare item ya. Rare phone. Bukan kata saya ya. Jadi kalau di judul video ini ada kata langka atau rare-nya, itu merujuk kepada perkataan seller ya. Kita akan buka paketnya. Jadi ini unboxing sekaligus dokumentasi untuk bukti pembelian saya. Ya, ini dia smartphone-nya, Google Pixel 2 XL. Ini saya beli di harga 3.700.000, di mana kalau kamu beli baru sekarang ada seller yang jual, udah urusin pajak dan lain-lain itu di angka 4,5 juta rupiah. Kalau ini katanya bekas unboxing, jadi mulus like new ya. Dan rare item karena ini yang warna panda seperti ini, jadi hitam dan putih. Kalau yang hitam doang banyak, dan seperti ini penampakan kardus dari Google Pixel ya. Pixel 2 XL. Saya lupa deh, ini yang produksi dulu vendornya mana ya? HTC bukan sih? HTC atau LG? Saya lupa. Silakan yang masih ingat tulis di komen ya. Kalau Pixel 2 doang itu bikinannya HTC ya. Dan ini 6 inci 64 GB, warnanya black and white. RAM-nya saya belum tahu. Sekalian kita munculkan spek lengkapnya di sini. Dan yang jelas ini IMEI-nya satu doang, tapi ada eSIM-nya ya. Jadi kalau mau dual SIM, caranya dengan eSIM. Dan kita lihat apa yang ada di dalam paket penjualannya. Ya, ini di dalam paket penjualannya, kalau kamu ngelihat, dapat adapter USB Type-C ke jack audio. Nampaknya smartphone ini nggak punya jack audio ya. Kemudian kepala chargernya tentu saja US plug seperti ini. Dan output dari chargernya hanya 18 watt, 5 volt 3 ampere 15 watt, dan 9 volt 2 ampere 18 watt. Setahu saya ini fast chargingnya kalau nggak 18 watt, 10-an deh, 10 watt ya. Tapi nanti kita lihat. Dan ini kabel datanya Type-C to Type-C. Lalu di sini ada apa kira-kira? Harusnya sih manual book ya. Kita buka. Oke. Ya, ada Let's Get Started sama Be Safe. Ada dua kitab. Dan ini adalah SIM tray ejectornya. Saya sendiri udah lupa dulu yang Google Pixel 2 kayak gimana isinya. Tapi saya ingat dulu Google Pixel 2 itu warna hitam. Beli second dari Om Diar 6 juta. Dan saya jual lagi setelah review 8,5 juta rupiah. Jadi untung. Bisa ya dulu kayak gitu. Karena memang barangnya jarang. Dan ini dia Pixel 2 XL-nya. Oke. Oh, sudah dipasang ini. Anti gores depan belakang sama seller. Nih, sudah ada anti gores Mika ya. Depan dan belakang sudah terpasang. Walaupun harus diakui tidak terlalu rapi dan saya pengen melepasnya. Tapi nanti kita coba rasain dulu ya feels dari bodinya. Apakah saya akan pede atau tidak menggunakan smartphone ini tanpa casing? Yang jelas ini layarnya 6 inci ya. Tapi terlihat besar karena bezel atas dan bawahnya nggak kayak zaman sekarang tentu saja. Ini smartphone Samsung 6,2 inci S21. Tuh, ukurannya hampir sama. Oh ya, tadi satu lagi. Dia dapat ini, adapter USB Type-C ke USB Type-A ya. Jadi buat OTG bisa juga. Dan kita akan langsung nyalakan. Nih, di sisi kanan ada tombol power berwarna orange dan volume rocker. Iya ya, tombol powernya malah di atas. Nggak di bawah kayak kebanyakan smartphone zaman now. Zaman dulu soalnya. Mungkin UX-nya dulu masih menganggap smartphone belum terlalu besar, jadi masih tercapai si tombol power dengan jempol. Kalau sekarang kan pada di bawah tombol power. Oke, kemudian sisi belakang kameranya hanya satu, tapi satu juga juara kayaknya. Dan ada fingerprint scanner di punggungnya dengan LED flash 2 buah, tapi tone warnanya sama. Dan di sini kayaknya ada infrared ya buat autofocusnya. Ini sudah OIS kameranya, PDAF juga, dan di sisi atas ada mikrofon buat noise cancellation ya. Bukan infrared. Di sisi kiri ada SIM tray-nya, ini harusnya single SIM. Tapi kita akan lihat aja buat lebih jelas, lebih yakinnya. Ya, single SIM, nano SIM, tidak ada slot ekspansi memori juga. Dan di sisi bawah hanya ada ini, port USB Type-C. Di manakah loudspeaker-nya berada? Di sini, ngadep ke depan, stereo ya, 2 ya. Mikrofonnya saya kurang tahu di mana. Mungkin di daerah sini juga ada mikrofon ya. Dan ini sudah masuk
ke home screen. Seperti ini penampakan layarnya. Layarnya OLED, katanya ada always on display juga. Dan feels-nya, ini padahal smartphone 3 tahun lalu. Kerasa smooth aja gitu ya. Mungkin karena pakai Android stock. Ini hadir pertama kali dengan Android 8.0. Dan kita akan cek apakah sekarang posisinya sudah Android terbaru. Ya, Android 11. Dengan security update-nya 5 Oktober 2020 dan Google Play sistem update-nya 1 September 2020. Oke, ternyata Google Pixel 2 XL ini memang sudah mentok ya, sudah nggak dapat regular update lagi. Termasuk security update-nya mentok juga ya, di 5 Oktober 2020. Kalau Android-nya sih Android 11, lumayan kekinian. Tapi security update-nya mentoknya di tahun lalu ya, sudah mau setahun tuh. Semoga tidak ada hole yang terlalu besar atau yang kritikal yang belum ditutup. Dan ini ada ini ya, squeeze. Swipe fingerprint for notification bisa. Tuh, mantap. Nih, saya contohin. Tuh. Jadi notifnya bisa muncul dengan kita swipe di notification, di fingerprint scanner, sorry. Kemudian sistem navigation, apakah sudah bisa gesture? Sudah bisa. Nih, squeeze for your assistant ya. Jadi kalau diremas gini, dia akan masuk ke Google Assistant ya. Sekarang squeeze gini udah ada di ROG Phone 5 juga buat masuk ke X mode-nya. Tapi ya sudahlah, itu bahasan lain. Nah, teman-teman, ini bukan barang bekas luar negeri yang kayak XAU, Docomo, beda ya. Jadi bukan X Inter sebetulnya. Jadi ini pembeli sebelumnya beli dari luar, dipakai di Indonesia buat unboxing doang, habis itu dijual lagi. Dan ini masih garansi, kata sellernya sampai Agustus 2022. Nah, berarti setahunan lagi ya si garansinya, setahun kurang sebulan. Kondisinya sih ya bagus, cuma saya ngerasa ini si anti goresnya ini nggak bagus kelihatannya. Cuma kalau dilepas, apakah kira-kira lebih baik? Saya nggak suka soalnya pakai beginian di body. Wah, kita lepas aja. Tuh kan lebih kece kan? Kalau anti gores di depan kita biarkan dulu. Karena ya kalau layar sih lebih ini. Ini soalnya kalau beli tempered glass harus cari yang pinggirannya melengkung. Layarnya nggak melengkung, kacanya aja yang melengkung pinggirannya. Jadi kalau mau cari yang pas, yang nutup banget, cari yang melengkung pinggirannya. Atau kalau yang lurusnya doang, pinggirannya bakal rada tajam ya. Saya tidak merekomendasikan smartphone ini untuk ikutan dibeli juga ya, walaupun masih ada yang jual baru, karena memang software update-nya sudah mentok ternyata. Tapi harus diakui, ini tempting banget sih smartphone. Berasa beda aja gitu ya dari smartphone yang ada di Indonesia kebanyakan. Kemarin, bahkan hari ini ya, tanggal 9 bulan 9, saya unboxing ini. Saya tuh sampai bingung mau beli apa, diskon banyak. Di Lazada ada diskon dadakan, di Tokopedia ada cashback. Tapi nggak ada produk yang menarik buat dibeli. Dan smartphone ini kerasa beda aja ya. Ya siapa tahu kalau abis megang ini, abis pakai, ternyata saya malah hilaf dan pindah ke Google Pixel 5a, siapa tahu ya. Yang jelas, kalau misalkan teman-teman tertarik, link pembelian ke yang baru akan ada di deskripsi video ini. Dan link ke seller tempat saya beli smartphone ini akan saya sertakan juga karena di situ banyak produk-produk menarik. Tungguin video reviewnya. Boleh kalau mau ditungguin, tapi kayaknya abis ini yang naik adalah Galaxy M51 duluan ya, video reviewnya. Ini akan saya pakai dulu, menggantikan Galaxy M51 sebagai smartphone Android kedua buat kerjaan. Dan saya udah nggak sabar pakainya sih. Buat harga 3,7 juta rupiah, saya puas dengan apa yang saya dapat. Walaupun saya baru tahu kalau Pixel 2 XL sudah mentok ya software update-nya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Kita pakai aja dulu, kita rasakan kenikmatannya. Terima kasih sudah menemani unboxing hari ini. Jangan lupa bersyukur agar harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.